Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini setiap kita tetap terus tertanam dalam firman Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Karena Alkitab dengan jelas mencatat, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Kita punya masalah, betul, kita punya pergumulan, yes, kita punya tantangan hidup, badai kehidupan. Tetapi ada janji firman Tuhan, orang yang tertanam dalam firman Tuhan, dia akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga tetap menjadi orang-orang yang kuat menghadapi badai. Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Yesus katakan seperti orang yang membangun rumah yang dibangun di atas batu karang. Ada badai, ada banjir, ada angin ribut, ada masalah, ada pergumulan, ada badai, tantangan hidup, rumah itu tetap kuat karena dibangun di atas pondasi yang kuat. Saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk membagikan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati melalui program ini, Bapak Ibu bisa share kembali sehingga berkat yang kita terima tidak berhenti di kita, tetapi ada banyak orang juga mengalami berkat kekuatan, berkat pengharapan, berkat sukacita tatkala merenungkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan, selalu ada sukacita. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dari apa yang difirmankan Tuhan selalu tergenapi apa yang Allah janjikan dalam hidup kami. Dan biarlah setiap hari kami mulai tertanam dalam kebenaran. Karena kami percaya Tuhan, kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 123, Mazmur 123 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur bilang begini, nyanyian ziarah. Kepadamu, kepada Tuhan, aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga. Ayat 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur mengumandangkan, pemazmur mengingatkan juga kepada setiap kita bahwa ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, maka kita harus menantikan seperti seorang hamba laki-laki melihat dan memandang tangan tuannya, dan seperti seorang hamba wanita, hamba perempuan yang memandang tangan nyonyanya. Seperti itulah pemazmur katakan. Seperti apa? Seperti seorang hamba yang melihat tangan tuan dan nyonyanya. Kenapa dilihat tangan tuan dan nyonyanya? Berharap akan sesuatu gitu loh. Jadi kemana arah pandang kita itu akan menentukan kuat atau lemahnya kita dalam kita menantikan pertolongan Tuhan. Ada banyak orang tidak lagi percaya, ada banyak orang tidak lagi menantikan Tuhan karena dia bilang, aduh gimana ya pendeta ya, saya udah nantikan tapi kok kayak nggak kunjung datang pertolongan Tuhan. Saya udah berdoa tapi tetap aja keadaan tidak berubah karena engkau tidak menantikan dengan sabar. Kenapa pemazmur mengatakan seperti hamba laki-laki, hamba perempuan memandang tangan tuan dan nyonyanya? Kenapa? Karena seperti itulah para hamba-hamba mengharapkan sesuatu. Nah, jadi pertanyaannya gini, kami mengharapkannya sampai kapan pendeta? Pemazmur kasih jawabannya loh saudara. Di ayat selanjutnya pemazmur bilang begini, sampai Tuhan mengasihani kita. Sampai Tuhan mengasihani kita berarti tetap tunggu. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tunggu. Karena saya akan menantikan bagaimana Tuhan akan mengasihani hidup saya. Tuhan akan membela perkara saya. Dan bagian saya adalah tetap menantikan Tuhan, memandang kepada Tuhan seperti seorang hamba memandang tangan tuannya, nyonyanya. Itu kita penuh pengharapan. Gak pernah kehilangan pengharapan. Kita tahu nih, oh saudara, kalau saudara punya
staff gitu kan, yang ada di rumah tangga gitu, bantu rumah tangga yang ada. Ketika kita korek-korek kantong gitu kan, nih orang mau kita ajak ngobrol, kita ngorek-ngorek kantong terus kita, ini apa sih ngasih sesuatu nih, pasti dia mau ngasih sesuatu nih. Itu berharap, walaupun kita nggak keluarin tangan kita dari kantong gitu kan, wah ini orang udah ngarep. Seperti itu, bahkan mungkin lebih, karena kita berharap sesuatu. Apa nih yang akan dikasih ke saya nih? Seperti orang itulah kita menantikan pertolongan Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Jadi dengan kata lain kuncinya, jangan pernah berhenti berharap. Tetap terus layangkan matamu, layangkan pandanganmu kepada Tuhan yang bersemayam di sorga. Mungkin hari-hari ini engkau ada yang sedang menantikan jawaban doa. Mungkin ada hari-hari ini engkau sedang menantikan pintu-pintu yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Jangan pernah kehilangan pengharapan untuk tetap terus menantikan Tuhan, untuk tetap terus memandang kepada sorga, karena pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Suatu kali bangsa Israel sudah dikasih dalam Tuhan. Kita lihat sama-sama dalam 2 Tawarik 20 ayat 9. Ini mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Iya kan? 2 Tawarik pasal 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Perhatikan katakan selanjutnya. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami seminggu lamanya. No, sebulan lamanya, no, setahun lamanya, no. Sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai Tuhan menjawab kami. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Kalau belum terjadi, jangan berhenti doa. Kalau engkau belum lihat Tuhan menolong, jangan pernah berhenti berharap. Masalahnya kita ini banyak enggak sabar. Kita lihat keadaan belum berubah, kita mulai cari jalan pintas. Kita lihat Tuhan kayaknya seakan-akan gak tolong. Akhirnya mulai kecewa. Aduh, kayaknya dia bukan Tuhan deh. Kayaknya kita perlu cari Tuhan yang lain deh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ikut Tuhan itu belajar mau diatur, bukan mau ngatur. Karena yang Tuhan bukan kita. Kita itu hamba. Kitalah yang perlu diatur. Amin. Jadi kalau engkau menantikan jawaban doa, engkau menantikan pertolongan Tuhan yang sampai hari ini, mungkin udah tahunan engkau belum lihat, tetap nantikan. Sama seperti seorang hamba laki-laki, hamba perempuan, memandang tangan Tuhan dan nyonyanya sampai ia mengasihani kita. Itulah yang kita tunggukan, itulah yang kita nantikan, sampai Tuhan menjawab doa kita. Mulai hari ini, miliki komitmen, miliki sikap hati, agar setiap kita, doa-doa kita, pengharapan kita yang mungkin hari-hari ini kita naikkan kepada Tuhan, dan kau belum lihat, jangan pernah berubah. Walaupun engkau belum melihat apa yang kau doakan terjadi. Walaupun kau belum melihat pengharapan yang kau harapkan terjadi dalam hidupmu, tetaplah berharap. Sama seperti dikatakan pemazmur, sampai Tuhan mengasihani kita, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Terlepas waktunya kapan, mungkin besok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Yang saya tahu, yang terbaik yang Tuhan pasti berikan buat hidup kita. Yang saya tahu, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan masalah, pencobaan lebih dari kepada kekuatan saya. Karena itu tetap nantikan Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Yang mungkin sampai hari ini sedang menanti-nantikan jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Namun hari ini kami belum melihat apapun berubah, tapi kami tetap mau menantikan Tuhan. Kami tetap mau berdoa, kami tetap mau berharap sampai Tuhan mengasihani kami, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kami. Di dalam nama Yesus. Karena kami percaya pengharapan kami kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, taruh iman yang teguh di hati mereka. Taruh tuntunan dan arahan roh-Mu ya Allah.
untuk mereka tetap terus percaya dan menantikan janji Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan hamba juga berdoa bagi mereka. Tuhan jamah dan sembuhkan, Allah pulihkan sempurna, sehingga setiap mereka mengalami lawatan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Bahkan hamba berdoa kalau mereka hari-hari ini kehilangan damai di hati mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan anugerahkan suasana sorga di hati mereka, sehingga kelimpahan damai sejahtera dan pengharapan selalu ada dalam hidup anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap nantikan Tuhan, tetap berdoa, tetap berpengharapan sampai Tuhan mengasihani kita, sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.